Dan paparan hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi atau 3 sesi besar. Nanti ada pematerinya, ada Pak Iswadi, ada Bapak Adi, Bapak Danar, dan kemudian nanti terakhir saya dan penutup gitu. Nah, untuk sesi pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Iswadi, yaitu selaku penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir 3. Secara langsung saya serahkan kepada Bapak Iswadi untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materi pada aktivitas pertama. Pada Bapak Iswadi kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Vita. Saya sudah dipersilakan. Sebelumnya saya coba tes suara. Apakah terdengar dengan baik? Baik, dengan jelas. Ya, oke, jelas ya. Oke, sebelum perkenalkan, saya adalah Iswadi, penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir 3 bersama dengan Mbak Vita, Mas Danar, dan Mas Adi. Untuk pagi ini kita akan ini ya, berkenalan lagi dengan Cortex, atau ini adalah sistem inti pajak yang terbaru ya. Jadi kita namanya itu Cortex, sistem inti pajak. Eh, Mungkin untuk yang pernah mengikuti kelas pajak offline kita sudah merasakan langsung bagaimana ini ya, bagaimana loginnya, bagaimana kita membuat simulasi, membuat faktur, membuat bukti potong, membuat SPT. Nah, hari ini kita juga akan melakukan hal yang sama, tetapi ya tentu ya dengan keterbatasan Zoom ya, kita cuma bisa memaparkan secara ini aja, secara misalnya PowerPoint aja ya jadinya. Untuk yang sebagai pembukaan, jadi Cortex ini adalah aplikasi pengganti sistem informasi Direktur Jenderal Pajak yang um, launchingnya kabarnya sih tahun depan. Cuma kita masih menunggu eh, tanggal pastinya gimana. Lalu untuk memberikan pemahaman pada wajib pajak, kita mengenalkan menu-menu yang ada di ini ya, di aplikasi Cortex. Dan mungkin Bapak Ibu juga udah ada yang ini ya, coba-coba sendiri, ada di DJP Online, simulator Cortex. Nah, itu kalau sudah sudah pernah akses DJP Online pasti ini ya. Ya, nanti materinya akan di-share ya. Di insya Allah ini udah itu kok udah boleh di-share. Kalau waktu kita kemarin kan kelas pajak offline ini ya nggak bisa di-share ya karena masih rahasia misalnya. Cuman yang datang langsung aja yang bisa dapat melihat ininya presentasinya. Oke, tanpa panjang kata saya mulai ya. Saya coba share. Oh, udah ya. Oke, siap. Ini di-share nyata sama Mbak Vita. Oke. Nah, jadi intinya dari pertemuan kita pagi ini adalah 3 aktivitas ini. Pertama, kedua, dan ketiga. Yang untuk bagian saya akan menjelaskan mengenai penjelasan umum. Di sini ada mengenai laman login ya, laman login, role aksesnya, digital sertifikat, lalu ada ini update data, penggantian PIC, penambahan akses pegawai, penambahan kuasa, pencabutan kuasa, serta taxpayer profile. Eh, Kenapa nih yang dijelaskan di awal? Karena justru ini yang paling penting ya. Jadi bagaimana nanti peralihan dari sistem sekarang ke Cortex itu bisa dilalui. Jadi Bapak Ibu yang sekarang yang sudah punya akun DCP online, nanti akan dijelaskan supaya bisa lanjut ke ini gimana gitu ya, lanjut ke Cortex apa yang harus dilakukan gitu kan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya gitu ya, apa saya harus daftar ulang lagi atau saya harus melakukan apa gitu ya, daftar ulang KPP. Ya pasti nggak gitu ya, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Ini ya. Oke. Yang pertama adalah laman loginnya. Jadi di mana sih laman loginnya gitu ya? Kalau Bapak Ibu yang pernah datang ke kelas offline pasti familiar dengan TP Portal ya, TP Portal. Jadi Taxpayer Portal. Mengenai linknya seperti apa nanti akan diumumkan di ini ya, pengumuman resmi dari kantor pusat seperti apa alamat loginnya. Kemungkinan memang akan seperti itu. Jadi ada dua sisi, di sisi wajib pajak TP Portal dan sisi Fiskus. Nah, ini laman loginnya seperti apa? Nah, jadi
mirip-mirip ya sama DJP online sekarang ya, mirip-mirip. Nah, jadi waktu kita login, waktu kita pertama kali login Cortex, kalau kita sudah punya akun DJP online, maka kita diharuskan meriset kata sandi kita. Kita lupa kata sandi dulu nih. Kok bisa gitu? Karena ini untuk mengirimkan reset password kita ke email yang sudah terdaftar di email kita. Jadi kita tinggal klik linknya di situ dan kita akan melakukan reset password baru. Nah, baru bisa kita login ke akun Cortex kita. Nah, jadi kalau yang sudah punya akun DJP online, dia melakukan reset password. Nah, lalu kalau yang belum punya NPWP gimana gitu ya? Jadi ini WP baru gitu ya, atau perusahaan baru daftar di 2025, dia kan belum punya DJP online ya. Nah, maka dia mengklik link daftar di sini. Nah, ini termasuk juga untuk istri yang hak dan kewajiban pajakannya digabung dengan suami tapi belum masuk ke family tax unit. Ini apa nanti akan dijelaskan juga ya. Jadi NPWP-nya masih gabung ke suami. Kalau kita pakai IREK sekarang ya. Jadi nanti tinggal klik daftar di sini. Sorry. Bentar. Oh, keluar. Sorry. Nah, lalu di bagian bawah ada permintaan akses digital. Ini digunakan oleh pertama adalah istri yang hak wajib pajakan sudah digabung suami dan dia setelah masuk family unit. Lalu yang kedua adalah untuk warga negara asing yang dia memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia. Jadi dia bekerja di Indonesia atau dia ini ya punya bisnis di Indonesia. Jadi dia mengklik permintaan akses digital. Nah, kalau ini tampilan di JP Online, di mana kalau kita klik reset password tadi, lupa kata sandi, itu akan dikirim ke email penanggung jawab yang ada di DJP Online. Jadi sekarang, mulai sekarang ya, dipastikan lagi di akun DJP Online-nya, untuk alamat emailnya apakah sudah benar. Karena kalau tidak, reset password akan terkirim ke email yang salah gitu ya. Jadi nggak bisa login jadinya. Jadi dari sekarang dicek lagi identitas tanggung jawabnya itu siapa. Kalau kita klik DJP Online di bagian profile, itu identitas penanggung jawab. Pastikan namanya, terus kontaknya apakah sudah benar gitu ya. Oke. Ini terkait perubahan kata sandi, isikan ID pengguna. ID pengguna itu apa? ID pengguna adalah NIK atau NPWP 16 digit. Jadi Bapak Ibu bertanya ya, dari awal tahun kita sudah menyuarakan untuk pemadanan NIK dan NPWP 16 digit. Nah, jadi kalau NIK emang sudah default ya 16 digit ya. Tapi untuk badan, dia NPWP 15 digitnya berubah jadi 16 digit dengan ditambahkan angka 0 di depan NPWP existing. Nah, jadi ini ada tujuan konfirmasinya kemana? Apakah ke email atau ke nomor handphone? Oke. Nah, ini email dari DJP-nya ya, dari Cortex-nya terkait dengan reset password tadi. Nah, tinggal diklik tautannya dan masukkan kata sandinya. Ini kalau kemarin mungkin itu ya, nggak ada standarnya ya untuk yang password DJP online. Nah, terkait dengan keamanan, maka ada standarnya itu minimal 8 karakter dengan satu huruf besar, betul, dengan satu huruf kecil minimal ya, dengan minimal satu angka dan minimal satu karakter khusus. Jadi ini kalau dari standar keamanan akan lebih ini ya, lebih terjaga ya, ketimbang kita misalkan simple 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Oke. Bentar. Oke. Oke. Nah, lalu terkait dengan role access ini, jadi mulai di Cortex ini akun badan tidak dapat melaporkan
SPT, membuat faktur, membuat bukti potong, melaporkan SPT-nya dengan akun badannya. Jadi dia mesti ada namanya impersonating. Ini apa? Nah, kita jelaskan di slide selanjutnya ini. Nah, jadi wakil atau kuasa wajib pajak tadi ya, penanggung jawab tadi PIC, dia login dengan NPWP pribadinya, PPOP-nya. Lalu dia ada fitur memilih impersonating sebagai badan atau OP yang diwakili. Nah, jadi tidak bisa langsung pakai akun badannya, tapi dengan akun PIC-nya. Nah, lalu wakil tersebut dia beraktivitas sesuai dengan role akses yang diberikan. Misalkan dia diberikan untuk membuat faktur pajak saja, untuk melaporkan SPT saja. Nah, ini tergantung role yang diberikan. Nah, lalu tanda tangan yang digunakan adalah tanda tangan ini ya, wakil atau kuasanya. Tidak ada lagi sertifikat elektronik badan. Jadi nanti kita pakainya sertel orang pribadi. Nah, ini contoh tampilan ketika sudah login ya. Yang tadi saya bilang dia login pakai akun itunya, akun penanggung jawabnya. Namanya Bapak Raka. Ini akun utamanya ini. Nah, di bagian bawah akun utama itu ada wajib pajak yang di impersonating oleh si Bapak Raka ini. Nah, jadi ada main account-nya sebagai diri sendiri dan taxpayer account-nya sebagai akun yang diwakili. Bisa badan atau orang pribadi. Nah, jadi ketika kita pilih tadi ya, sorry, kita pilih PT-nya Raka, maka akan berubah seperti ini. Jadi tulisan di atasnya itu you are currently impersonating user PT-nya Raka gitu ya. Jadi kamu sekarang berlaku sebagai PT-nya Raka gitu. Kenapa seperti ini? Ya ini ya, karena biasanya kan ketahuan siapa yang memakai akun tersebut. Jika kita pakai akun badan seperti sekarang ini ya, kan kita nggak tahu ya siapa yang login saat itu, siapa yang memakai akun tersebut. Jadi eh, dari segi keamanan akan sangat terjaga dan bisa dipastikan, oh kamu ya yang buat bukti potong ini gitu kan. Kalau sekarang memang ada ya, kalau di EduPort 21 perekam ya, user perekam. Nah ini lanjutan keamanannya. Oke. Nah lalu tadi ada disebut-sebut kemana ini ya, digital sertifikat. Hmm. Sebelum kita ini ya lanjut ke digital sertifikat, kita mesti pastikan dulu siapa sih PIC yang akan ditugaskan sebagai yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan di dalam konteks nanti. Jadi kenapa seperti itu? Karena dia punya punya hak penuh atau otoritas penuh untuk mendaftarkan, mengubah atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait yang ada dalam Cortex. Nah, defaultnya siapa? Dia adalah yang ada di dalam identitas tanggung jawab di DJP online, gitu ya. Misalkan kalau di sini tadi namanya Raka, dia sebagai direktur utama, nicknya sekian, PW sekian, terus ini ya, jadi seperti itu. Dipastikan dulu siapa PIC-nya. Nah, ini kalau di sini kita sudah login ke Cortex-nya, ini ada di portal saya di bagian informasi umum, ya. Jadi di akun badannya dilihat di informasi umum siapa itu ya, di informasi umumnya siapa PIC-nya. Kalau di sini yang ketahuan ya, dia siapa. Nah, di bagian pihak terkait akan muncul tuh di submenu pihak terkait daftar siapa saja yang terdaftar di dalam Cortex. Nanti kita slide ke kanan, kita geser ke kanan untuk ketahuan apakah penanggung jawab. Tadi kan ada ini ya, ada 4 akun ini. Di bagian apakah penanggung jawab itu akan tercentang. Jadi eh, di sini dialah sebagai PIC-nya, PIC. Jadi tanggung jawabnya. Nah, itu terkait dengan ini, dengan sertifikat digitalnya. Di portal saya di bagian ini ya, di bagian atas itu dashboard, klik permohonan kode otorisasi. Jadi untuk
untuk apa sih kode otorisasi atau sertifikat digital ini? Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah di kelas pajak offline, ini ya tiap kita mau membuat faktur pajak, tiap kita mau laporkan SPT ada ya tanda tangan itu. Nah, jadi sebagai gantinya tanda tangan manual, maka digunakan kode otorisasi sertifikat digital. Nah, nantinya ke depannya selain dari DJP, Bapak Ibu bisa menggunakan tanda tangan digital existing. Misalkan yang punya, oh saya punya dari BSSN nih, atau saya punya dari Privy. Nah, itu ya. Kedepannya akan bisa diakomodir yang sudah punya tanda tangan digital. Jadi, oh saya nggak perlu dari DJP nih, saya sudah punya sendiri gitu ya. Oke. Nah, mengenai pengajuannya, siapa yang bisa mengajukan adalah di akun orang pribadinya. Jadi, kalau di menu akun badan atau instansi pemerintah ini tidak akan muncul. Oke. Nah, ini tampilannya ya, tampilan permintaannya. Ini akan terisi otomatis oleh sistem. Jadi tinggal lanjutkan saja. Oke. Nah, rincian sertifikatnya apa? Ini tadi saya bilang ya, ada dari BRIN, ada dari BSSN, dari DJP sendiri, dari Peruri, dari Privy, dari Privy. Masukkan sesuai dengan ininya, sesuai dengan ID dan tangannya. Lalu kalau pilihnya KO DJP, maka isikan paspresnya. Kita udah biasa ya paspres ya. Oke. Nah, nanti ada verifikasi identitas. Nah, ini bisa ambil foto langsung atau upload. Nanti hasilnya akan disandingkan dengan ini ya data dari Dukcapil atau imigrasi. Lalu kita checklist pernyataan kebenaran dan klik kirim. Jika sudah, maka akan muncul ini ya pesan bahwa sertifikat digital berhasil dibuat. Nah, kita tinggal mengunduh bukti dan terima dan mengunduh surat penerbitan sertifikat digitalnya. Oke. Ini seharusnya praktik kalau bagian ini. Update data, penggantian PIC, penambahan akses pegawai atau kuasa, pendaftaran kuasa oleh pemberi kuasa, dan penjemputan hak akses. Jadi, tadi saya bilang ya, PIC ini sangat penting karena dia punya otoritas penuh dalam mencabut, merubah gitu ya, menghapus bahkan. Nah, misalkan dalam ini ya, dalam perusahaan Bapak Ibu, ternyata PIC tersebut eh, misalkan ya sudah diganti dengan orang lain atau dia resign atau gimana ya. Nah, itu kan akan merubah PIC. Nah, kita contohnya seperti ini. Oke. Ini PIC yang ini ya, yang sudah ada di DJP online. Nah, misalkan Pak Raka ini ya, dia mau diganti dengan siapa gitu ya. Nah, kita menuju ke Cortex kita, akun Cortex kita, lalu kita impersonating ke itu akun badannya, klik profil saya, nah, pilih ke pihak terkait. Nah, pihak terkait ini ada Robi Kartiko, Hendro Darwis itu ya, Kurniawan, Bambang gitu ya. Terus digeser ke kanan, di slide. Ini ternyata PIC-nya adalah sini ya, si Kurniawan ya kalau di sini ya. Nah, lalu kita tahu bahwa PIC itu cuma ada satu di sini. Jadi nggak bisa ada dua orang PIC atau lebih gitu ya. Cuma satu aja. Nah, kalau kita mau ganti si Kurniawan ini ya, kita pindah dulu ke informasi umum. Nah, ini ya, ada ya di informasi umum ya, ke atas. Di sisi kiri itu. Lalu ada bagian di ini edit yang gambar pensil itu ya. Kita klik edit. Nah, ini akan kita gulir ke bawah lagi, pihak terkait atau related parties. Dan kita klik tombol edit. Nah, kalau kita mau menghapus PIC tersebut, bukan menghapus ya, maksudnya menghilangkan role PIC-nya, kita tinggal eh, menghilangkan checklistnya dari apakah PIC tersebut. Baru kita klik save.
Lalu kalau kita ingin menambahkan ini ya, apakah ini dari existing dari yang direktur, misalnya direktur ada 4 ya misalkan ya, PIC 1. Yang satu ini desain PIC-nya. Nah, kalau dari existing kita tinggal edit lagi terus dicentang lagi itunya si apakah PIC-nya. Nah, tapi kalau kita ingin menambahkan misalkan ada direktur baru nih, baru diangkat gitu ya, baru promosi. Nah, kita tinggal klik tambah di bagian nomor 9. Nah, nanti eh, kita memilih ini terkait dengan pihak ini dia sebagai apa? Apakah dia related person ataukah dia sebagai related taxpayer? Kalau di kita ini adalah biasanya related person untuk PIC ya. Nah, akan muncul seperti ini. Apakah PIC-nya itu harus dicentang? Karena kita kan ingin ini ya, ingin add PIC baru. Lalu masukkan NIK atau NPP 16 digitnya. Nah, terus jabatannya apa gitu ya? eh, Jenisnya apa? Lalu keluarga negaranya apa? Nah, ini kita juga bisa eh, mengisi valid dari tanggal berapanya ya. Bisa ada tanggal hari ini atau tanggal besok gitu. Tergantung kontraknya kan. Biasanya kalau itu ada ini ya perjanjian-perjanjiannya ya dari hari kapan misalkan dari tanggal berapa. Nah, untuk yang valid sampainya ini biasanya untuk karyawan kontrak aja karena kan kalau di kontrak jelas ya. Kalau di kontrak tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tapi kalau untuk direktur mungkin enggak ya. Dia valid sampainya tidak wajib diisi. Kecuali kalau disebutkan di kontrak kerjanya ada batas waktunya gitu. Oke. Lalu kalau sudah kita tinggal klik save dan kita kirim ya. Jangan lupa dicentang pernyataannya, di submit. Nah, menjadi perhatian adalah orang baru yang tadi tunjuk sebagai PIC ini, dia langsung memiliki otoritas akses penuh. Makanya diwanti-wanti hati-hati dalam melakukan penunjukan PIC ini. Apakah sudah sesuai dengan yang terdaftar di laman DJP online gitu ya. Karena orang ini dapat mengelola semua fitur yang ada dalam Cortex, termasuk menandatangani segala permohonan. Ya. Nah, sementara pengurus lain yang bukan PIC tapi dia ada di dalam pihak terkait, ini ditentukan dulu batasan otoritasnya. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah PIC-nya. Misalkan, oh ini kamu sebagai pembuatan tanda tangan bukti potong. Oh kamu pembuatan tanda SPT. Cari gimana? Sama seperti assign role yang akan dijelaskan di slide berikut ini. Oke. Ini penambahan akses pegawai. Ini contoh kasusnya, PT-nya Raka tadi, dia menunjuk pegawai yang biasa mengurus pajak atau tax admin. Ah, ini namanya Rahamudi, Pak Rahamudi dengan nik sekian. Pertanyaannya, seperti apakah langkah yang harus dilakukan oleh PIC pada aplikasi Cortex untuk kondisi tersebut? Pertama adalah kita login ya. Ini link atas ini link ini ya, link latihan waktu kelas offline kemarin. Jadi mohon maaf nggak bisa dicoba ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa ini buka simulator. Oke, kita login dengan nick NPP 16 digit, kata sandinya yang sudah ditentukan tadi. Nah, ada pilihan bahasa. Jadi untuk konteks ini ada 2 bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk defaultnya bisa pilih di depan sini. Tapi kalaupun mau diubah di dalam juga bisa. Jadi jangan khawatir. Oh Bapak Ibu, oh saya pakai bahasa Inggris saja gitu. Bisa diubah di dalam. Oke, dia akan terhubung ke sini. Lalu jangan lupa, kita kan ini ya, impersonating Raka. Jadi tadi diubah dulu impersonatingnya ke PT-nya Raka. Akan muncul seperti ini. Dan kita klik informasi umum. Oke. Lalu kita klik edit. Sama ya tadi ya. Nah, kita tambahkan pegawai yang ingin ditunjuk tadi ya. Misalkan tadi mau buat SPT atau buat bukti potong gitu ya. Nah, kita tambah. Nah, kalau related person dia adalah pengurus biasanya.
atau pegawai. Nah, kalau related taxpayer dia adalah misalkan kalau kita ini ya ada konsultan, terus ada kan Bapak Ibu juga ada ya yang megang apa ya laporan pajak grup. Tapi Bapak Ibu terdaftarnya di perusahaan yang satu, misalkan dari 10 perusahaan Bapak Ibu terdaftar di perusahaan A misalkan. Nah, ini masuk ke related taxpayer. Karena Bapak Ibu bukan karyawan yang itu kan ya, yang selain PTA itu. Jadi Bapak Ibu milihnya related taxpayer untuk yang WP group. Tapi kalau untuk yang pegawai tadi, kita pilihnya related person. Ini sama. Nah, untuk apakah PIC-nya ini dikosongkan ya? Karena kan dia bukan PIC. Lalu masukkan TIN-nya, jenis orang terkaitnya apa, lainnya gitu ya. Nah, untuk valid dari juga bisa diisi jika dia adalah karyawan kontrak. Sama seperti tadi, keterangannya bebas ini apa aja gitu ya, puasa atau apa. Lalu kita klik save, lalu centang dan kirim. Nah, tadi kan udah kita tambahkan ya. Nah, kita sekarang melihat di mana ininya ya, si wakil atau kuasa yang sudah kita tambahkan tadi ya. Kita ke menu wakil atau kuasa, lalu akan muncul ini ya, muncul tadi namanya sudah kita masukkan. Kita pilih tetapan role. Nah, ini sebagai apa? Apakah dia tadi tuh annual tax return drafter, annual tax return signer gitu ya. Itu panjang sekali, ada banyak listnya, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita yang sebagai PIC menentukan, oh ini kamu cuma ini aja, cuma sebagai pembuat SPT tahunan. Nah, kamu sebagai peneretangan gitu ya. Jika sudah, klik tombol save dan akan berubah role-nya tadi seperti itu ya, seperti yang kita pilih. Nah, terkait dengan kuasa, ini ada praktek lagi sebetulnya penambahan kuasa. Jadi kasusnya adalah PT-nya Raka, dia ingin hire konsultan pajak ya di sini ya. Nah, lalu nama konsultannya adalah Dani Suara dengan nik sekian. Pertanyaannya sama seperti tadi, apa harus dilakukan oleh PIC di aplikasi Cortex? Sama, kita login dulu dengan login orang pribadinya. Kita pilih impersonating dan kita menuju ke wakil kuasa. Yang ini ya, paling bawah tadi. Lalu kita pilih new representative di bagian kanan atas. Nah, ini tipe perwakilannya apa? Apakah dia konsultan pajak atau pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa? Ini Bapak mungkin ini udah paham ya. Pihak ini siapa aja, pihak lain. Lalu kita ini ya, contoh di sini adalah konsultan pajak. Kita pilih, lalu kita masukkan NPWP-nya, kita klik cari. Jadi tidak perlu ini ya, tidak perlu kita masukkan namanya satu persatu, tapi tinggal masukkan NPWP-nya saja dan klik cari, maka akan muncul namanya langsung tuh si Dani Suara, gitu ya. Kita select. Nah, tapi kan gini ya, wah, tapi kalau nggak terdaftar gimana Pak? Nah, itu ada di bab berikutnya. Jadi untuk konsultan pajak yang belum terdaftar di DJP, maka dia harus didaftarkan oleh ini wajib pajak atau dia mendaftarkan sendiri. Ini contohnya ini udah terdaftar ya. Kita masukkan role-nya sebagai apa? Tadi sudah disebutkan ya role-nya. Apakah dia pembuat drafter, membuat draft SPT atau dia penandatangan bebas tergantung kontraknya juga. Nah, kalau yang from date to date-nya ini ada tanda bintang-bintang ya, berarti wajib diisi. Kalau tadi kan untuk yang pihak terkait bebas ya, opsional. Valid sampainya atau to date-nya dia bebas diisi atau enggak. Tapi kalau untuk konsultan ini, karena biasanya ada perjanjian ya, kontraknya berapa lama misalkan. Nah, jadi mesti kita tuliskan tanggal mulainya dan tanggal akhirnya. Oke, tadi hak aksesnya seperti apa. Lalu text type-nya juga bisa kita pilih apakah dia PPH, apakah dia PPN. Nah, seperti itu. Jadi apa lebih lebih spesifik misalkan.
Call juga bisa, tinggal dicentang semua aja. Oke, ini from date to date-nya. Untuk ini adalah tax assessment ini adalah ini ya, dari dokumennya si konsultan tersebut. Itu dan nomor konsultannya biasanya kita isikan di sini. Nah, untuk scope-nya ini kita isi bebas sesuai dengan apa yang tercantum di kontrak. Tinggal centang pernyataan lalu klik save. Nah, lalu kita kan ini ya butuh tanda tangan. Yang dipakai adalah kalau di sini kita contohnya pakai kode transaksi DJP, tapi untuk yang pakai Privy, BSSN dia kan terhubung dengan masing-masing ininya, masing-masing linknya ya, link itu ya, link untuk tanda tangannya. Kalau sini contohnya pakai KUDJP, masukkan ID-nya dan passwordnya, lalu klik save dan confirm sign. Kenapa mesti confirm sign? Jadi untuk memastikan bahwa kita benar-benar ini ya, untuk mau menandatangani permohonan tersebut. Jadi untuk memastikan juga, ini safety-nya lagi nih, safety kita ada dua kali tekan tombol save dan confirm sign. Nah, tadi kan ini dari sisi badannya ya, dia menambahkan konsultan. Permintaan ini akan muncul di sisi si konsultan. Jadi konsultannya akan login ke akun Cortex dia dan dia akan melihat oh ada permintaan ini nih, permintaan sebagai konsultan untuk PT ini gitu ya. Nah, jadi tidak langsung dari penambahan si badan aja, tapi dari sisi si konsultan dia juga mesti menyetujui apakah dia apa ya dari pengajuan tersebut dia akan approve apa enggak gitu. Nah, bisa setuju bisa nolak di akun ininya, akun Cortexnya dia. Oke. Nah, lalu kan ini ya terkait dengan konsultan tadi, misalkan di tengah jalan ingin mengganti dengan konsultan yang lain gitu ya, atau enggak kontraknya putus lebih awal. Ini pas dilakukan nih kita harus mencabut kuasa tersebut ya. Jadi untuk jaga-jaga dari segi keamanan agar si konsultan yang sudah apa istilahnya putus kontrak ini tidak bisa mengakses akun kita. Nah, ini kasusnya ada seperti ini. PT Raka ini ingin mencabut akses konsultan yang sudah ini ya, sudah selesai kontraknya. Langkahnya seperti apa? Sama login. Lalu impersonating PT-nya Raka, kita klik lagi tuh wakil kuasanya. Nah, di tombol itunya ada tuh di bagian namanya revoke. Revoke ini adalah untuk mencabut kuasa. Tapi sebelum revoke itu nggak langsung ini ya, nggak langsung kecabut ya. Jadi kita mesti keterangan dulu. Oh, ada pesan. You are about to revoke representation to gini ya. Jadi dipastikan lagi nih sama sistemnya. Ini bener gak nih mau dicabut gitu ya. Lalu seperti apa yang akan di apa cabut seperti apa ininya si kuasanya. Oke. Nah, jika sudah ini ya sudah. Oh, benar saya mau mencabut si kuasa ini gitu ya. Saya tinggal klik itunya, dicentang persetujuannya, lalu tekan tombol revoke-nya. Ya, sama ada otorisasi lagi, kita masukkan, klik simpan dan confirm sign. Oke. Tadi dari ini ya awal login sampai dengan PIC. Nah, sekarang ini adalah yang menu-menu yang apa saja sih yang ada di Cortex gitu ya. Kalau tadi kita bahas dari sisi siapa pengaksesnya, sekarang kita bahas mengenai apa sih yang ada di dalam Cortex ini gitu ya. Apalagi dalam taxpayer profile seperti apa, kita lihat. Jadi kalau kita login ke dalam itu, akan muncul di bagian sebelah kanan ada itisar profil wajib pajak, informasi umum, alamat, detail kontak, pihak terkait, objek PBB, KLU-nya, detail bank, data unit keluarga, tempat kegiatan usaha atau subunit, customer identifikasi eksternal, jenis pajak, wakil kuasa saya dan wakil pajak
yang diwakili. Ini untuk konsultan ya, misalnya, atau untuk pegawai yang tadi bisa bisa mewakili banyak PT. Ya. Nah, lalu kenapa ada detail bank di sini? Ini terkait nanti ya dengan pengembalian pendahuluan atau restitusi. Jadi nantinya dari pihak kantor pajak tidak lagi tuh melakukan permintaan nomor rekening lagi Bu. Jika ada eh, restitusi itu ya. Jadi akan di bypass dengan menyediakan nomor detail bank ini di rekening. Jadi nggak perlu eh, menunggu lama. Oh, saya belum dikirimin ini nih permintaan nomor rekening dari kantor pajak. Padahal proses restitusi saya sudah berjalan gitu ya. Dengan ini akan langsung masuk ke rekening yang sudah didaftarkan. Lalu di bagian bawah ada ini ya, verifikasi 2 langkah, lalu permohonan tertunda dan semua permohonan. Ini tadi saya bilang ya, bahwa jika kita mengirim penambahan kuasa konsultan misalkan, itu akan terkirim ke akun si itunya, si konsultannya. Nah, dia permohonan tertunda ini si konsultannya akan mengakses tersebut dan mengklik setuju atau menolak. Oke. Lalu di ikhtisar profil wajib pajak ini ada namanya status PKP ya. Di sini bedanya yang non PKP dengan PKP adalah di sini. Kalau dia tercentang berarti dia adalah PKP, kalau dia tidak tercentang berarti dia non PKP. Oke. Untuk detail bank yang tadi saya sampaikan, jadi Bapak Ibu bisa masukkan data bank yang ini ya, yang sudah verified eh, di akun Bapak Ibu untuk keperluan restitusi dan yang lain. Ini detail seperti ini. Nah, kalian adalah KLU-nya bisa ditampilkan. Nah, contohnya adalah sebagai perdagangan besar ya. Detailnya. Nah, lalu ini adalah eh, tempat kita usaha. Mungkin kalau yang sekarang Bapak Ibu ini ya tahunya Nitco ya. Jadi dengar di konteks nanti yang akan digunakan untuk cabang itu adalah Nitco. Jadi NPP 16 digit Bapak Ibu ditambah dengan 6 digit tambahan. Kalau misalkan dia cabang pertama berarti 00001. Cabang kedua 0002. Harapan kami ya, misalkan Bapak Ibu punya 1.000 atau 1 juta cabang ya, itu bisa diisi di situ. Ya. Jadi eh, bisa mengakomodir yang punya cabang banyak. Nah, tapi kan sekarang cek cabang ini ya, sekarang maksudnya. Untuk konteks nanti, kewajiban pelaporannya ada di pusat. Jadi cabang hanya membuat faktur, membuat bukti potong. Tapi kewajiban lapornya ada di pusat. Oke, ini detailnya. Oke, dari saya eh, sekian sampai atas 1 3. Saya kembalikan dulu ke Mbak Vita atau langsung ke Mas Adi aja, nggak apa-apa. Mas Adi sudah siap? Langsung ya. Oke, eh, saya langsung saja serahkan kepada rekan saya, Mas Adi, yang akan mendampingi Bapak Ibu untuk materi selanjutnya. Jika nanti ada pertanyaan, bisa diajukan di ini aja ya, di akhir saja ya. Oke, silakan Mas Adi.